merupakan bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman. Jadi pupuk ini mempunyai lebih dari satu bahan untuk membantu tanaman tumbuh. Lalu pupuk dibagi menjadi dua macam, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Sekarang kita masuk ke pupuk organik dulu. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya seperti dari tumbuhan atau bisa juga seperti dari hewan. Adapun manfaat pupuk organik yaitu menjaga kesuburan dan kelembapan tanah, lalu menambah daya tahan dan daya serap air, lalu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Nah, kapasitas tukar kation tanah itu adalah kapasitas lempung untuk menjerap dan menukar kation. Lalu yang terakhir ada juga meningkatkan unsur hara dalam tanah. Jadi di dalam tanah unsur haranya lebih kaya. Jadi tumbuhan dapat tumbuh dengan lebih baik. Jenis-jenis pupuk organik. Pupuk organik terdiri dari pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, dan pupuk hayati. Pupuk kandang yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang telah diolah. Kotoran hewannya yaitu berupa kotoran ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Pupuk hijau yaitu pupuk yang berasal dari tanaman atau tumbuhan atau serupa sisa panen. Bahannya dari tanaman ini dapat dibenamkan pada waktu masih hijau atau segera setelah dikomposkan. Pupuk kompos yaitu pupuk organik yang dibuat oleh manusia yang terbuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti sisa sayuran, nasi, buah-buahan, dan seluruh sampah yang berasal dari bahan organik. Pupuk hayati yaitu pupuk sekumpulan organisme hidup yang segala aktivitasnya dapat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Fungsi pupuk organik yaitu pupuk organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan hara makro dan mikro. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, unsur itu sangat Pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pupuk dengan mencampur bahan-bahan kimia dengan tingkat kadar hara yang tinggi. Manfaat pupuk anorganik mampu menyediakan hara dalam waktu relatif lebih cepat, tidak berbau menyengat, praktis, dan mudah diaplikasikan. Kandungan jumlah nutrisi lebih banyak, menghasilkan nutrisi tersedia yang siap diserap tanaman. Jenis-jenis pupuk organik. Nah, jadi saya akan membahas 3 jenis pupuk organik. Yang pertama, urea. Urea adalah pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Jadi, pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Unsur nitrogen itu apa sih? Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Yang kedua, SP36 mengandung SP36 adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor. Jadi SP36 mengandung 36% kandungan fosfor. Biasanya harga SP36 subsidi sebesar Rp2.000 per kilo. Yang ketiga, NPK merupakan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi pupuk NPK adalah pupuk buatan yang berbentuk cair atau padat berupa butiran kasar yang mengandung unsur hara utama nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK merupakan salah satu jenis pupuk majemuk yang paling umum digunakan. Nah, sekarang kelemahan pupuk anorganik. Kelemahan pupuk anorganik antara lain, pertama, unsur mikro pada pupuk anorganik sangat sedikit. Unsur mikro apa sih? Nah, unsur mikro ialah unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit dan dapat merusak bila dijumpai dalam jumlah banyak. Kedua, hampir tidak diketahui mempunyai unsur hara mikro. Yang terakhir, penggunaan terus-menerus dapat merusak.